Pagi Milka, gimana nih kabarnya? Kedengeran nggak? Hmm, Suaranya terdengar nggak? iya, Hmm. Gimana Milka kabarnya hari ini? baik. Baik. Udah makan belum? Udah sarapan belum? Udah. Udah. Sebentar. Kan hujan nggak Milka? Hmm, Enggak. iya, Oh hujan. Enggak. Eh, Sebentar nih. Hari ini kita mau belajar tentang bilangan 4 angka. Kalau 4 angka berapa aja tuh? ribuan. Iya betul, ribuan. Kalau ribuan, nilai tempatnya ada nilai tempat apa aja jadinya? Ribuan, ratusan, puluhan, satuan. Oke, kalau ribuan yang Milka tahu itu tentang apa sih biasanya kalau dalam kehidupan sehari-hari? Tahu nggak? Enggak. Tentang uang. Uang itu ribuan kan? Ada 2.000, 10.000, itu ribuan. Ada berapa lagi tuh yang Milka tahu? Berapa ribu? 10.000. Selain itu, Hmm, berapa? Tahu? enggak. Enggak. Sebentar. Suara Miss di sana patah-patah nggak? Enggak. Enggak. Oke. Kalau gitu kita mulai udah siap? Nih, udah kelihatan belum layarnya? Udah? Oke, nanti hari ini kita mau belajar tentang bilangan ribuan. Tadi yang kata Milka itu ada nilai tempat ribuan, ratusan, puluhan, dan juga satuan. Itu betul banget nih. Hari ini, selain kita mengenal nilai tempatnya, kita juga bakal melihat nilainya dengan cara membaca dan menulisnya. Kemudian kita akan bandingkan nilainya dan kita akan belajar mengurutkan bilangannya. Nah, Milka pernah nggak lihat gambar kayak gini nih? Ini gambar apa nih? Uang. Uang. Uang yang biasanya Milka pakai uang berapa tuh? Berapa ya? Milka seringnya pegang uangnya berapa? Apakah 50.000? Apakah 5.000? Apakah 10. 10? Warna apa tuh kalau 10.000? Warna ungu. Iya, warna ungu. Kalau 10.000 berarti dia bilangannya ada berapa angka? 4. 4 atau 5? 5. 5, ya. Kalau yang 4 angka berapa aja tuh? Berarti di bawah 10.000. Berarti 1.000 sampai berapa tuh? 9.000. Iya, bilangan 1.000 sampai 9.000. Betul. Biasanya bilangan 4 angka ini
identik dengan uang tadi. Nah, uang itu biasanya kita belanjakan untuk membeli suatu mainan atau beli suatu jajanan. Itu pakai uang biasanya. Nah, apa itu sih bilangan empat angka? Bilangan empat angka itu adalah bilangan yang terdiri dari empat tempat angka. Ada satu, yang di depan ada bilangan yang kedua dan ketiga dan yang keempat. Bilangan empat angka ini merupakan bilangan yang dari 1.000 sampai 9.999. Itu bilangan empat angka. Terdiri dari empat posisi nilai tempat angkanya. Oke, kita lanjut lagi nih, Milka. Eh, kelewat nih. Nah, kalau bilangan empat angka bisa kita misalkannya dengan misal ada satu balok yang besar, kemudian ada satu keping, ada satu batang, ada satu kubus kecil. Satu balok besar ini nilainya 1.000. Kalau satu keping nilainya 100. Kalau satu batang nilainya 10. Kalau satu balok aja nilainya 1. Coba sekarang. Kalau misalnya ada dua balok yang besar, kemudian ada tiga keping. Ininya ada dua, kepingnya ada tiga, batangnya ada 5, kubus kecilnya ada 9. Bilangannya jadi bilangan berapa? 2.359. Oke, 2.359. Kalau 59 itu angkanya 5 dan 9. Kalau 59 berarti angka 50 dan juga 9 ya. Berarti kita harus sebut nih 2.000, oh dia ribuan. 300 kita sebut ratusannya. Puluhannya pun kita harus sebut. Dan satuannya pun kita harus sebut juga. Oke, sampai sini Milka. Ada yang bingung nggak? Enggak. Nggak. Kita lanjut. Sekarang, kalau misalnya ada bilangan 2.000-an, 300-an, 40-an, 5 satuan. Angkanya jadi berapa? 2.345. Iya, betul. Kalau misalnya angkanya kayak gini. Nah, ini terdiri dari berapa aja nih? Diurai. 2.489. Mm-mm. Oke, betul. Jadi ada bilangan 2.000-an, 400-an, 80-an, dan 9 satuan. Bisa ya untuk bilangan 4 angka? Ya. Oke. Nah, tadi betul nih yang Milka sebut di bilangan 4 angka itu dan nilai tempatnya yaitu ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Jadi ketika dia ada di paling depan itu nilainya ribuan, kalau di paling akhir itu satuan, kedua terakhir itu puluhan, dan kedua pertama itu adalah ratusan. Nah, kita lanjut lagi nih, Milka. Kalau misalnya ada sebuah bilangan, kayak yang tadi Milka sebutin, nah, kita itu harus menyebutkannya semuanya. Atau kita harus menyebutkan nilai tempatnya semuanya. Jangan sampai kita cuman bilang 2.481 atau 2.481, tapi ratusannya nggak kita sebut.
puluhannya nggak kita sebut, satuannya nggak kita sebut. Jadi harus kita sebut semuanya kayak 2481 kayak gitu. Itu disebut semuanya. Nilai tempatnya jangan sampai cuman 2481 tapi nggak bilang 81 gitu. Bisa ya? Oke, kita lanjut nih Milka. Nah, kalau ini kita urai jadi 4 berapa nih? 4000. 1721. Oke, 4000 ditambah 700 ditambah 20 ditambah 1. Jadi 4721. Betul. Sekarang lanjut Milka. Nah, kemudian kalau ada bilangannya kayak gini nih. 1205. Ini Milka bacanya berapa nih? 1205. Nah, betul. Kemudian ketika ada angka seperti ini, ada angka nolnya, berarti nilai tempat puluhannya itu adalah berapa ini? 200. Puluhannya. Hmm, 0. nol. Nah, ketika puluhannya nol, kita harus tulis nolnya. Jangan sampai misal nih, Miss punya angka 1000-an, 200-an, 0 puluhan, 5 satuan. Tapi Milka nulisnya 125 karena puluhannya itu nol. Kalau Milka tulis seperti ini nanti akan jadi bilangan 3 angka atau bilangan ratusan, bukan bilangan 4 angka gitu. Jadi kita harus tetap tulis meskipun nilai tempat nol itu, nilai tempat puluhan itu adalah nol. Jadi harus tetap ditulis. Biar jadi tetap bilangan 4 angka. Nah, coba bisa nggak kita baca nih? Ini dibacanya berapa? 3400. Tuh, kalau yang ini. 5020. Oke, kalau yang ini terakhir. 7009. Oke, betul nih bacanya. Nah, ketika di bilangan 4 angka, itu identik dengan tanda titik. Tanda titik ini adalah tanda yang digunakan untuk memisahkan nilai ribuannya. Jadi ribuannya itu harus di belakang titik itu harus ada 3 angka. Biar ini jadi bilangan ribuan. Kayak gitu. Misalnya coba bilangannya 3800. Tulisnya gimana sih Milka? 3800. Mm-mm. Oke, betul. 3800 nulisnya kayak gitu, betul. Harus ada titiknya. Nah, titik itu penting. Kalau misalnya kita nggak pakai titik, nanti cara bacanya itu akan kesulitan gitu. Cara melihat pembeda antara ribuan atau ratusannya. Nah, ketika ada angka, Milka disuruh diuraikan. Caranya kita urai satu-satu seperti ini. Misalnya angkanya 3456. Misalnya coba Milka uraikan angka tersebut jadi 3000 ditambah 400 ditambah 50 dan ditambah 6. Coba kalau sekarang angkanya itu begini. Nah, coba Milka urai.
Betul nih. 5.000 tambah 800 ditambah 90 dan ditambah berapa lagi? Oke, betul. Dan ditambah 7. Bisa? Bisa. Bisa. Oke, lanjut nih. Nah, kita lihat nih. Ketika angkanya seperti ini. 8.072. Yang betul 8.000 ditambah 0 ditambah 70 ditambah 2 atau 8.000 ditambah 70 ditambah 2. Yang mana yang betul? Yang atas atau yang bawah? Yang atas. Kenapa yang atas? Mak nolnya harus tetap ditulis. Oke, betul. Nolnya harus tetap ditulis karena dia nilai tempat untuk apa? Ratusan ya. Oke. Coba sekarang kita mau bandingkan nilai. Soalnya nilainya tulis nih. Dengan, nah, coba Milka bandingkan. Mana yang lebih besar? Mana yang lebih kecil? Ih. Lebih apa? Hmm. Cara cara membandingkannya gimana coba? Yang mana dulu yang Milka lihat? Apakah dari ujung? Apakah dari depan dia lihat kita bandingkannya? Oke, betul. Dari depan dulu, good job. Jadi, mm-mm, ketika ketika yang depan udah berbeda, kita bisa langsung bandingkan, Milka. Jadi mana yang lebih besar? Oke, jadi ketika kita baca dari kiri ke kanan, 9.785 itu lebih besar daripada. 7.895. Oke, betul. Bisa ya untuk bandingkan. Milka tadi Bisa. betul tuh. Ketika kita bandingkan, yang kita lihat harus ribuannya dulu. Kemudian nanti ratusan, dan yang terakhir nanti ke sampai satuan. Gitu. Nah, tanda yang tadi adalah ada tanda lebih besar, lebih kecil, dan juga sama dengan. Itu tanda-tanda untuk kita membandingkan. Coba sekarang kalau diurutkan. Kita mau mengurutkan bilangan. Bilangannya ini. Ada 1.200, 1.020, 2.100. Milka, urutkan dari yang paling kecil. Hmm, Terus, mana lagi tuh?
Mm-mm. Dan yang terakhir, oke, betul. Bisa nih, Milka keren. Udah bisa mengurutkan. Kalau diurutkan dari yang paling besar, dari yang mana jadinya? Coba sebutin. 2100, Mm-mm. 1040, 1200. 1020 dulu atau 1200 dulu? 1200. Oke, berarti yang terakhir 1020 ya, kalau dari yang paling besar ke terkecil. Bisa? Bisa. Oke, coba sebutkan nilai tempat angka 7 pada bilangan 5721. Oke, betul, ratusan. Keren. Nah, ini ada tips kita untuk mengingat nih. Jadi tipsnya kita harus ingat nih, tanda titiknya adalah pemisah ribuan dan kita harus baca pelan-pelan dari kiri ke kanan untuk membaca ribuan. Dan untuk jangan lupakan tanda atau angka nol. Sekarang kita latihan. Mau dari yang mudah dulu atau dari yang sulit latihannya? Mau dari nomor berapa nih? Banyak nih. Hmm, Dari satu dulu? Dari satu. Oke, coba dari satu. Milka boleh sambil baca soal, sambil isi di sini pakai anotet. Boleh. Itu ada bilangan 4567. Angka yang menempati nilai tempat ratusan adalah Angka berapa? Oke, betul. Nomor dua. nilai dari angka 8 pada bilangan 8123 adalah Nilainya, bukan nilai tempatnya ya, tapi nilainya. Hmm, oke, wih, keren nih. Lanjut lagi. Nomor tiga. angka 0 pada bilangan 2000 2045 menempati nilai tempat Nilai tempat apa tuh? Oke, betul. Ratusan ya tulisannya. Oke. Susah nggak? Tiga soal ini? enggak. Enggak. Kita lanjut nih ke soal berikutnya. Nah, Bilangan yang terdiri dari 3 ribuan, 0 ratusan, 50-an, dan 2 satuan adalah ini betul. 3000 berapa tuh dibacanya? 3052. Oke, lanjut. Berapa? Berapa nilai angka 9 pada bilangan 1900?
Itu betul-betul. Nomor 6. Bagaimana cara membaca bilangan 1205? Coba dibaca. 1000. Nggak apa-apa, nggak usah ditulis, dibaca aja berapa tuh? 1205. Oke, 1205, betul. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, Cara membaca 4444 adalah betul, tadi udah dibaca tuh. Sekarang, yang ini nomor 8. cara membaca 1009 adalah 1000. 9009. Iya, betul, 9009. Good job. Sekarang, nomor 9. Cara membaca 6510 adalah Betul, udah dibaca tuh, keren. Sekarang, cara membaca 2012 adalah betul, 2012. Good job. Sekarang nomor 11. tuliskan lambang bilangan dari 3780. Mm-mm. Oke, good job. Nomor 12. Tuliskan lambang bilangan dari 5005. Coba gimana tuh? 5005. Nah, good job. Betul. Kita lanjut, Milka. Nah, Bentuk tuliskan lambang bilangan dari 1111. 1111. Gimana tuh? Betul. Sekarang nomor 14. Tuliskan lambang bilangan dari 8400. Hmm, Oke, sekarang nomor 15. Tuliskan lambang bilangan dari 2040. Oke, betul. 2040. Sekarang nomor 16. Bentuk panjang dari 5678 adalah Diurai. Kayak gini. Iya, betul. Selanjutnya. bentuk panjang dari 4021 adalah Oke, selanjutnya. 3000 tambah 400 tambah 5 sama dengan bilangan Oke, nomor 19 di bawah tuh. bentuk panjang dari 9900 adalah Hmm,
Kak Bila mau kasih tahu nih, ketika kita menulis bentuk panjang, kalau misalnya kayak gini, ini kan dia puluhannya nggak ada ya. Nah, kita juga bisa tulis nih, kalau yang nggak ada itu nggak usah ditulis. Tapi harus ditulis dalam bilangan ininya, harus ditulis nilai tempatnya itu nol, kayak gitu. Ininya nggak apa-apa, nggak usah ditulis karena nol, gitu ya. Nah, coba sekarang ini gimana? Hampir. Mm-mm. Ditambah berapa? 9.000 ditambah 90 atau 900. Nah, betul. Sekarang yang ini. 7.000 tambah 80 tambah 9 sama dengan Mm. Coba dicek. 7.000 tambah 80 tambah 9. Ini bilangannya berapa nih? 7.089. Hmm? Delapannya harusnya ada di tempat puluhan. Ini kan puluhan. Berarti ratusannya kita harus tulis nol dulu di sini. Jadi 7.089. Nah, kayak gini harusnya betul nggak? Ya, Nah, betul. Coba sekarang nomor 21. bandingkan 4.560 titik-titik 4.650. Ini tanda apa nih? Lebih kecil? Lebih kecil Oke. Karena apa dia lebih kecil? Karena ratusannya, karena ribuannya, atau karena apanya? karena ratusannya. Oke, betul. Kita lanjut lagi nih. Nah, Bandingkan 1.002 titik-titik 1.020. ih, keren. Oke, lanjut. Nomor 23. Bandingkan 9.876 titik-titik 8.999. Oke, lanjutkan. Nomor 24. Urutkan dari terkecil. 1.250, 1.150, 1.350. Berarti yang ini yang pertama, betul? Ini kedua, ini ketiga, gitu? Oke, coba sekarang nomor selanjutnya. Pakai angka kayak gini aja nih, diurutkannya. Urutkan dari terbesar. 4.050, 4.500, 4.005. Dari terbesar, 4.050 dulu. Bukan. Oh,
Oke. Mm-mm. Mm-mm. Oke, good job, betul. Lanjut. Urutkan dari terkecil. 3.111, 3.101, 3.011. Terkecil. Mhm. Tuh, sekarang 27. Andi memiliki 2.500 kelereng. Budi memiliki 2.050 kelereng. Siapa yang kelereng lebih banyak? Kelereng Andi. Oke, betul. Karena kelerengnya nilai tempat ratusannya ada. Kalau yang Budi nilai tempat ratusannya nol ya. Iya. Oke, lanjut nih. Tiga lagi. Ibu membeli buah seharga 5.400 rupiah. Tuliskan harga tersebut dalam angka. Oke, betul. Satu lagi. Aku adalah bilangan 4 angka. Ribuanku 2, ratusanku 3, lebihnya dari ribuan. Puluhanku 0, satuanku 1. Siapakah aku? Ribuanku dua. Ratusanku tiga. Lebihnya dari ribuan. Berarti ditambah tiga. Ratusannya angkanya ditambah tiga dari angka dua. Oke, betul. Jadi berapa itu bilangannya? 2.501. Oke, nomor terakhir. Buatlah bilangan 4 angka terkecil menggunakan angka 4019. Angka pertama tidak boleh 0. Berarti angka mana dulu? Mm-mm. Oke, satu udah ditulis. Mm-mm. Oke, ada yang lebih kecil gak? Itu kan ratusannya 4. Yang lebih kecil dari ini. Soalnya ini harus 4 angka terkecil. Jadi satu harusnya 0, 4, 9. Betul nggak nih? Ya, Nah, oke, harusnya kayak gini ya. Karena nolnya itu nggak boleh di yang pertama, maka nolnya kita simpan di yang kedua. Biar jadi bilangan 4 angka terkecil. Sampai sini. Gimana? Soalnya 30 soal udah Milka kerjain lancar. Ada yang sulit gak? enggak. Nggak. Kalau gitu, Milka boleh share screen untuk platform Algonovanya. Mhm.
Oke, tunggu sebentar nih. Kita mau main game nih. Tunggu ya. Mana nih game ya? Nih, kakak kasih di chat Zoom. Nah, coba. Oke, betul. Gak apa-apa, kalau soalnya mau dibaca kencang-kencang juga gak apa-apa kok. Tatat. Yo, yang mana? Oke, betul. Wih, satu lagi nih. Ya, wih, betul. Susah nggak gamenya? Enggak, Nggak, seru nggak tapi? seru. Seru. Oke, kalau gitu kita ke game yang ini. Tunggu sebentar. Nih, kakak kirim di chat lagi. Nah, di ini ditarik jawabannya ke kotak kosong. Ada yang salah tau? Nah, tuh kebalik dia. Yang belakangnya 9 yang mana tuh tadi? Oke, nggak apa-apa. Coba mulai lagi dong.
Oke, good job. Coba sekarang yang ini nih. Ada di chat Zoom lagi. Wih, keren. Kalau menjumlahkan dari satuan dulu. Oke, betul. Nah, betul. Satu lagi. Satu lagi. Oke. Nah, Milka ketika kita menjumlahkan, di sini bilangannya ribuan, di sini juga ribuan, itu yang kita jumlahkan bilangan satuannya dulu yang paling belakang. Belakang sama belakang kita jumlahkan. Nanti dilihat di pilihan yang tepat mana yang angkanya itu adalah hasil penjumlahan dari bilangan belakangnya. Coba sekarang ulang lagi, coba mulai lagi. Nah, kayak gini. Ini 0 dengan 2 adalah 2. Berarti kita langsung pilih yang belakangnya 2. Gitu. Ini 0 dengan 5. Nah, kayak gitu. Lebih mudah kan? 3 sama 3, 6. Kemudian kalau ada 6 yang sama, kita maju lagi ke depan. Nah, kayak gitu betul. Keren Milka. 7 sama 4 dia 11. Berarti yang belakangnya 1. Gitu. Ah, betul. 5 tambah 1. Iya. Jadi kita nggak perlu hitung. Kalau gini ada ratusan sama ribuan yang Milka lihat adalah bilangan ratusannya. Ini kan 7.000 pasti tetap. Ratusannya dilihat gitu. 5 tambah 3 yaitu berapa? Nah, kayak gitu. Oke, susah nggak Milka? Enggak. Enggak. Kalau gitu kita satu lagi deh. Habis ini nanti kita selesai. Bentar nih, kakak kirim lagi. Hmm. Nah, di sana udah ada tuh.
Itu bebas pilih yang mana dulu boleh. Yang pertama tadi salah itu bisa dibetulin Milka. Kalau udah nggak ada tanda X-nya. Ya udah, wih. Gak apa-apa, tadi Milka kurang fokus nih. Coba lagi. Dilihat angka paling belakangnya dulu. Kalau belakangnya sama, nanti maju satu angka lagi. Oh, waktunya habis. Karena tadi yang salahnya dua. Yaudah, nggak apa-apa. Udah aja. Oke, kakak izin stop share ya. Gimana hari ini yang Milka ingat kita belajar apa aja, Milka? Belajar apa aja tuh? Menguraikan Ya, menguraikan bilangan apa? bilangan ribuan, Kemudian, selain menguraikan, membaca, iya, lalu selain membaca ada lagi? mengurutkan Mengurutkannya dari apa ke apa? dari terkecil ke terbesar, Selain itu ada lagi nggak? membandingkan, Membandingkan apa? membandingkan angka. Membandingkan angka ribuan ya. Oke, gimana hari ini? Ada yang sulit nggak dari game, dari belajarnya? Dan Nggak ada? enggak, Ada yang mau ditanyain nggak, Milka? Ada yang mau ditanyakan nggak? enggak, Nggak ada. Oke, kalau gitu kakak mau kasih info nih. Di Algonova itu ada lomba. Tuh ada event lomba nih. Milka kalau mau ikutan boleh ikutan. Sebentar ya. Kakak kirim. Kakak kirim ke Bunda ya. Nah, di sana pendaftarannya mulai dari tanggal 22 Januari sampai 10 Maret. Syarat ikutannya cuman harus hadir 4 kali
pertemuan di bulan, bentar, di bulan Ramadan kalau nggak salah. Nanti kalau Milka ikutan, kalau menang itu dapat voucher Robux banyak. Tapi kalau misalnya nggak menang, cuman ikutan aja, dapat koin algo koin di platformnya. Nanti kakak kasih koinnya sebanyak berapa nih? 35 koin. Kalau misalnya Milka menang di apa di lombanya, juara satu itu dapat koin juga. Koinnya 300 koin dari algo. Kalau juara dua itu dapat 250 koin dari algonya. Kalau juara tiga itu dapat 200 koin. Gitu. Nah, di sana ada juga ini, apa namanya, sertifikatnya. Jadi kalau misalnya nanti Milka ikutan, itu hadiahnya nggak cuman hadiah Robux, tapi bentar nih, kakak share screen deh. Nih, mana ya? Nah, ini nih kompetisinya. Algonova Coding Competition. Tapi ada juga untuk math-nya. Karena di sini ada dalam bentuk coding, game, desain, atau math project. Gitu. Nanti, ini ada ketentuan-ketentuannya nih. Kalau math project ini nanti buat video. Nanti kita menggunakan logika dan matematika untuk menyelesaikan permasalahan dunia nyata dengan pendekatan kebaikan. Ini untuk pendaftarannya mulai dari tanggal 22 sampai 10 Maret. Nanti untuk pengumpulan karyanya tanggal 10 sampai 22 Maret. Kemudian pembagian hadiahnya April sampai Mei. Ini untuk alurnya nanti boleh daftar di link ini. Kakak udah kasih di WhatsAppnya Bunda Milka. Nanti untuk project atau videonya boleh diupload di YouTube atau Instagram. Nanti boleh di hashtag Algonova. Nanti submitnya di link ini. Nanti kalau misalnya ada project terbaik dengan likes terbanyak, itu akan di-share ke orang-orang. Dan ini untuk kategori juaranya. Ada hadiah Robux atau berupa e-wallet itu kayak uang dalam bentuk GoPay kayak gitu. Atau misalnya OVO itu e-wallet. Nanti juga pasti dapat sertifikat juara. Dan ada ini, merchandise eksklusif dari Algonova. Ini hadiahnya untuk yang juara. Tapi kalau untuk sertifikat itu semuanya yang ikutan meskipun dia nggak juara, tuh akan dapat sertifikat. Nanti kalau ikutan ini akan ada kelas, ini ada kelas gratisnya selama bulan Ramadan. Jadi selama bulan Ramadan itu nanti ada kelas bimbingan khusus yang mau ikut lomba. Jadi dikasih tahu bagaimana nanti cara lomba-lombanya. Kemudian ini syarat untuk ikut lombanya yaitu wajib hadir 4 kali berturut-turut selama bulan Ramadan gitu. Nanti ada juga di sana ada lomba internasional. Ini untuk linknya. Kalau mau ikutan, nah, kalau mau ikutan lomba internasional itu beda lagi tuh. Nanti dapat koinnya lebih banyak lagi. Oke, kalau gitu ada yang ditanyain dulu nggak tentang lomba? Nggak ada? Enggak. Nggak. Kalau gitu, hari ini kita selesai. Tadi Milka juga udah mengerjakan apa yang udah di platform dan juga mengerjakan soal dan juga game tadi. Nggak ada yang sulit jadinya hari ini. Nggak. Oke, kalau gitu sebelum kakak tutup, kita foto dulu. Kakak hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Milka. Sampai jumpa kita hari Sabtu depan. Bye-bye. Kakak izin tutup ya. Ya.